Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan membahas pertanyaan yang sering dipertanyakan. Bagaimana kita dapat mempercayai wahyu yang diterima para penulis Alkitab? Bagaimana kita dapat mempercayai Musa sebagai penulis awal penciptaan dunia? Jauh dan jauh sekali sebelum Musa lahir. Di dalam Yudaisme dan kekristenan, jawaban utamanya adalah Musa menulis berdasarkan pernyataan Allah yang bersifat transhistoris. Moshe kibel ruach HaKodesh behar Sinai. Musa menerima ilham Allah di Gunung Sinai. Ilham yang mula-mula berasal dari Allah, jadi ilham bukan sekedar ide, tetapi nafas kehidupan dari Sang Pencipta yang memampukan manusia untuk berpartisipasi dalam karyanya. Kita baca ayatnya. Keluaran 24 ayat 12. Vaymer Adonai el Moshe, aleh elai hahara veyesham, ve'etna lecha et luchot haeven, ve'atorah ve'hamitzvah asher katafti lehorotam. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk mengajarkan kepada mereka. Keluaran 24 ayat 12 menulis mengenai loh batu, Luchot Haeven. Diyakini berisi seluruh Torah, termasuk peristiwa penciptaan alam semesta dan kelahiran bapak-bapak leluhur manusia dalam kitab Kejadian. Dan selama 40 tahun di padang gurun, Musa menuliskannya dalam ilham Roh Kudus dalam konsep Yahudi, dikenal dengan istilah Sichlo Elohim atau akal ilahi, inspirasi intelektual dari Allah. Inilah konsep filosofis Yahudi yang percaya bahwa Allah adalah sang sumber hikmat. Kita baca dalam bagian perjanjian baru yaitu 2 Timotius 3 ayat 16. Ayat ini berkaitan dengan ilham Roh Kudus, ilham ilahi yang diberikan kepada umatnya untuk menuliskan pesan-pesan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, bahasa Yunaninya adalah Theopneustos, atau dalam bahasa Ibraninya Beruah Elohim, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata yang diilhamkan Allah diterjemahkan dari adjektiva Yunani Theopneustos, yang dalam bahasa Ibrani adalah Beruah Elohim, di dalam roh Allah. Untuk memahami istilah khusus Theopneustos, kita memerlukan referensi perjanjian lama tentang hembusan atau roh Allah di dalam perjanjian lama yang menekankan periaktifnya keluar daya kuasa ilahi, apakah itu di dalam penciptaan, pemeliharaan, dan wahyu melalui para nabi, yaitu pembaharuan-pembaharuan atau penghakiman. Kita baca Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Allah, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Bidevar Adonai Shamayim Na'asu, Uveruah Bif Kol Sevaam. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, itu adalah midrash dari Rabbi Shaul untuk menegaskan bahwa semua yang termasuk kategori tulisan-tulisan kudus di dalam Alkitab kita, yaitu semua yang mempunyai tempat di dalam tulisan-tulisan suci, semuanya ada karena ilham dari Allah, diwahyukan oleh Allah, diinspirasikan oleh Allah, yaitu Theopneustos, yang berguna untuk menuntun baik iman maupun kehidupan umat. Musa menuliskan kitab Torah hingga selesai. Bahasa Ibraninya tamam. Dalam artian penuh, komplit, tamat secara penuh. Dari kata tamam muncul kata Arab tamat yang kemudian diserap di dalam bahasa Indonesia. Dan kata tamat ini ada tertulis di dalam Ulangan 31 ayat 24. Ketika Musa telah menulis perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, tumam bahasa Ibraninya, atau tamat dalam bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia.
ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם. Kata tumam ini berasal dari tamam. Dari kata tamam muncul kata tamat yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Allah itu maha tahu. Jikalau Allah pencipta waktu, ia bisa menyampaikan informasi prasejarah kepada Musa. Jika kita betul-betul membaca kitab Torah, terutama dalam bahasa asli, bukan terjemahan, ada konsistensi teks, narasi penciptaan dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2 memiliki struktur teologis koheren yang sulit dihasilkan tanpa ilham dari Roh Kudus atau divine illumination. Tentu saja ada tradisi lisan yang turun-temurun. Kisah penciptaan bisa diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, mulai dari generasi Adam ke Nuh, Nuh ke Abraham, dan sampai pada generasi Musa yang kemudian diformalkan melalui wahyu kepada Musa yang dituliskan ke dalam kitab Torah. Kemudian kita bertanya, bagaimana Musa bisa mengetahuinya? Nah, ini ada mekanisme pewahyuan penglihatan secara profetik. Allah dapat menunjukkan wahyunya bagaikan sebuah film kosmik penciptaan kepada Musa seperti penglihatan yang dilihat oleh Yeskiel atau Yohanes. Allah juga memberikan inspirasi verbal bahwa Allah sendirilah yang mendikte kata demi kata dalam inspirasi Roh Kudus seperti yang dinyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Kemudian Musa, di dalam hikmat yang dia terima dari Tuhan, kemudian Musa mengkompilasikan tradisi lisan dan tertulis dengan bimbingan Roh Kudus. Sebagaimana juga dibahas di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Dasar kepercayaan kita untuk mempercayai kitab Torah karena memang Tuhan Yesus sendiri menyebutkan Musa sebagai penulis kitab Torah. Dicatat di dalam Markus 12 ayat 26 dan Yohanes 5 ayat 46. Kemudian kita yang merasa sekolah, kita yang merasa intelektual, terus bertanya, adakah bukti empiris kitab suci? Kemudian kita mencoba bertanya lagi, bagaimana kita bisa percaya bahwa mereka, yaitu para nabi, menerima wahyu dari Allah tanpa bukti empiris? Misalnya, Musa di Gunung Sinai, nggak ada saksi langsungnya kan? Paulus di jalan ke Damsik, hanya Paulus saja dan lainnya lagi adalah pasukannya yang tidak paham apa yang terjadi. Tuhan Yesus saat dibaptis dan juga apa yang terjadi di Taman Getsemani. Ada banyak pengalaman spiritual dalam kitab Injil yang tidak dapat dibuktikan secara empiris. Wahyu yang diterima oleh Yohanes mengenai masa akhir alam semesta ini di kitab Wahyu. Di sini pun tidak ada saksi langsungnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan itu, ini menyentuh inti epistemologi iman. Bagaimana kita bisa mempercayai klaim wahyu ilahi tanpa bukti empiris langsung? Maka mari kita membahas secara kritis dengan mengakui bahwa jawabannya tergantung pada paradigma kepercayaan yang kita gunakan. Mengapa klaim wahyu sulit dibuktikan secara empiris? Yang pertama, karena wahyu itu bersifat pengalaman spiritual. Wahyu bersifat subjektif transenden, yaitu pengalaman batin yang melampaui indera. Sedangkan ilmu empiris, yaitu sains, hanya bisa menguji fenomena fisik yang terukur dan terulang. Misalnya, suara di Sinai dalam Keluaran pasal 19 atau cahaya di Damsyik, Kisah Para Rasul pasal 9, tidak bisa direplikasi di laboratorium. Ini tentu saja tidak dapat dibuktikan secara empiris. Yang kedua, keterbatasan saksi awal. Tapi kemudian ada verifikasi lanjutan. Misalnya, wahyu yang diterima oleh Musa di Sinai, memang hanya Musa yang naik ke puncak gunung itu, Keluaran 24 ayat 2. Tapi kemudian seluruh Israel menyaksikan geofisika gunung, yaitu adanya asap, gurun, gempa yang dicatat di dalam Keluaran 19 ayat 16 sampai 18. Dan Paulus di Damsyik. Pasukannya hanya mendengar suara, tapi tidak melihat wujud. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7
dan pasal 22 ayat 9. Namun kemudian seluruh Rasul Kristus pada zaman itu dapat memandang semua perubahan dari diri Rasul Paulus ketika dia sudah menjadi orang percaya. Misalnya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Murid-muridnya kan tidur. Mereka tidak menyaksikan pergumulan batin dari Tuhan Yesus. Namun kemudian, para Rasul Kristus melihat kejadian nyata, yaitu Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, naik ke surga, disaksikan langsung oleh mata kepala mereka. Yang ketiga, walaupun ada problem saksi awal, tetapi masih ada verifikasi, yaitu klaim wahyu baru bisa diverifikasi secara retrospektif melalui konsistensi dengan wahyu-wahyu sebelumnya, misalnya ajaran Tuhan Yesus dibandingkan dengan nubuat-nubuat di dalam Torah. Kemudian ada dampak transformatif para penerima dan komunitas, yaitu pemenuhan nubuat. Contohnya misalnya, khotbah Tuhan Yesus di Bukit Zaitun yang dicatat di dalam Matius pasal 24. Dan nubuat ini terjadi pada keruntuhan Bait Allah di Yerusalem, tepat setelah 40 tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemudian kita perlu membangun kerangka kepercayaan kepada wahyu. Wahyu yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai, yang dicatat dalam Keluaran pasal 19 sampai pasal 20, ada verifikasi tidak langsung, yaitu bangsa Israel yang berjumlah antara 2 hingga 3 juta orang kala itu, semuanya menjadi saksi kolektif fenomena supranatural. Nah, apakah kita yang skeptis ini merasa pintar dan menyangkal kenyataan ini? Karena tradisi itu bertahan selama lebih dari 3.500 tahun. Dan ini menjadi landasan identitas bangsa Yahudi, dan ini juga mustahil dipertahankan jika wahyu yang diterima oleh Musa hanya fiktif saja. Argumentasi filosofisnya adalah mustahil bangsa budak menciptakan konsep Tuhan yang begitu revolusioner, memiliki kepercayaan monoteisme etis tanpa intervensi dari Allah. Bahkan Torah adalah kitab suci yang paling awal bicara mengenai kepercayaan monoteistik. Dan kitab Torah diverifikasi oleh 3 agama besar dunia, yaitu Judaism, Kristen, dan Islam. Ini mustahil jika wahyu yang diterima oleh Musa hanya fiktif. Dan mengenai wahyu yang diterima oleh Paulus, ini ada verifikasi melalui transformasi radikal dari sosok penganiaya Kristen yang radikal menjadi pemberita Injil yang radikal. Kemudian bahkan Rasul Paulus menjadi bagian dari Rasul utama, sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini mendapatkan kesaksian-kesaksian dari para korban yang pernah mendapatkan keganasan dari perlakuan Paulus, yaitu komunitas Kristen awal yang awalnya curiga kepada Paulus, namun akhirnya mereka mempercayai keimanan Paulus. Bahkan para saksi mula-mula pada jemaat Kristen awal, termasuk para rasul, semuanya dapat menjadi saksi bagi Paulus. Kemudian ada konsistensi teologis, bahwa ajaran Paulus selaras dengan pengajaran murid-murid Tuhan Yesus yang mereka terima langsung dari Tuhan Yesus. Ini dicatat di dalam Galatia 2 ayat 1-10. Bagaimana dengan peristiwa-peristiwa fenomenal yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu peristiwa baptisan dan hal-hal yang terjadi di Taman Getsemani? Walaupun tidak ada saksi yang langsung, tetapi orang-orang yang turut hadir di dalam baptisan Tuhan Yesus termasuk Yohanes Pembaptis, mereka mendengar suara dari surga saat baptisan didengar orang banyak. Dalam Yohanes 12 ayat 28 ayat 30. Kemudian ada konsistensi kehidupan dari Tuhan Yesus di dalam pelayanannya di bumi. Ada mukjizat, pengajaran, dan kebangkitannya mengkonfirmasi otoritas kealahannya. Ada dimensi inkarnasi Tuhan Yesus Kristus, bahwa memang dia adalah Allah yang menjadi daging, Allah yang menjadi manusia. Dan pengalaman batinnya
tak perlu diverifikasi secara empiris, karena memang dia adalah sumber wahyu itu sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia juga sekaligus Allah. Lalu bagaimana kita dapat mempercayai wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos? Kita dapat melihat verifikasinya melalui kanonisasi. Kitab Wahyu diakui oleh Gereja Purba karena selaras dengan teologi Biblika dan diverifikasi oleh otoritas apostolik dari murid-murid para rasul, termasuk ada Polikarpus, diturunkan kepada Irenaeus, semuanya menjadi saksi sejarah. Kemudian ada kesaksian-kesaksian Justinus Martir pada abad kedua yang memandang guru mereka mendapatkan wahyu dari Tuhan Yesus. Kemudian ada ujian nubuat, nubuat yang tidak spekulatif. Misalnya tentang Babel yang dicatat di dalam Wahyu pasal 18 menunjukkan pengetahuan yang transenden. Lalu bagaimana kita yang sangat berpendidikan ini, kita yang sangat ilmiah ini dapat memutuskan untuk percaya? Maka ada 5 pendekatan rasional. Yang pertama adalah kriteria koherensi, bahwa wahyu harus konsisten dengan realitas metafisik dan moral yang diakui. Contohnya, hukum Sinai yaitu 10 perintah secara filosofis lebih unggul daripada teks-teks kode Hammurabi. Kemudian yang kedua, ada konsekuensi eksistensial. Menurut Pascal Weger, jika wahyu itu benar, konsekuensi mempercayainya lebih menguntungkan. Ada dampak historis bahwa kekristenan atau Yudaisme mengubah peradaban dan ini sulit dijelaskan tanpa intervensi dari Allah sendiri. Yang ketiga, ada saksi komunal bagi Musa, yaitu bangsa Israel yang ada di Sinai, dan mereka berjumlah sekitar 2 juta lebih, dan mereka semua bisa menjadi saksi. Juga ada saksi komunal bagi kebangkitan Tuhan Yesus, dan ini diyakini lebih dari 500 orang sekaligus. Kemudian ada saksi komunal juga bagi Paulus dan Yohanes, yaitu jemaat mula-mula yang bisa menjadi saksi. Yang keempat adalah verifikasi profetik, nubuat yang terpenuhi secara spesifik. Misalnya nubuat Musa untuk Mesias dalam Ulangan 18 ayat 15 diteruskan oleh Yesaya dalam Yesaya 53. Ini merujuk kepada kehadiran Tuhan Yesus. Kemudian yang kelima, pengalaman personal para penerima wahyu, yaitu transformasi diri seperti Paulus yang berubah, bisa menjadi bukti subjektif yang valid. Kemudian ada doa yang dijawab, adanya mujizat, meskipun ini tidak empiris, tapi secara personal sangat meyakinkan. Kita perlu memperhatikan hal yang kritis, yaitu semua agama di dunia ini memiliki klaim wahyu, tapi konsistensi internal dan dampak peradabannya membedakan yang otentik. Iman itu bukan soal rasional. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dicatat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah keputusan rasional berdasarkan bukti yang tidak langsung. Dan bahkan Tuhan tidak memaksa umat untuk percaya. Wahyu kadang sengaja memberi ruang untuk keraguan, agar iman menjadi pilihan yang bebas. Misalnya, Thomas pun pernah ragu, dan kemudian Tuhan mendatanginya supaya dia menjadi percaya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah memaksa Thomas untuk percaya. Mempercayai wahyu tanpa bukti empiris adalah suatu lompatan iman, leap of faith, tapi bukan lompatan yang buta, karena keyakinan kita dibangun melalui verifikasi tidak langsung, yaitu para saksi peristiwa yang ditulis di dalam kitab dan dampak historisnya. Ada koherensi yang logis dengan realitas, dan juga adanya pengalaman transformatif yang personal. Iman itu bukan soal pembuktian. Seorang filsuf Austria, Ludwig Wittgenstein, ia memandang iman bukan sebagai sesuatu yang bisa dibuktikan secara rasional, melainkan bagian dari bahasa dan cara hidup yang membentuk pemahaman kita tentang dunia. Wittgenstein percaya bahwa ada batasan
pada apa yang bisa diungkapkan melalui bahasa dan iman atau keyakinan pada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara logis. Karena iman berada di luar batas hal-hal ini. Bagi Wittgenstein, iman bukan soal mencari bukti atau argumen untuk mendukung keberadaan Tuhan atau hal-hal supranatural yang mendukungnya. Karena ada aspek kehidupan yang tidak dapat diungkapkan melalui bahasa dan logika. Maka untuk yang tak terkatakan, mungkin lebih baik kita berdiam diri. Ini dapat kita bandingkan dengan diamnya alam semesta. Justru bisa menjadi saksi bisu tentang yang transenden. Maka keputusan akhir ada pada masing-masing insan seperti kita ini. Iman adalah bagian dari cara kita hidup, bagaimana kita memahami dunia, dan bagaimana kita bertindak. Iman sebagai sesuatu yang lebih daripada sekedar keyakinan rasional. Iman adalah sebagai bagian integral dari cara manusia hidup dan memahami dunia, bahkan jika hal itu di luar batas-batas bahasa dan logika. Namun, iman bukan berarti anti-rasional, tapi suatu pengakuan bahwa realitas melebihi kapasitas empiris manusia. Jika kita percaya Allah ada, maka logis untuk percaya ia bisa menyampaikan kisah penciptaan kepada Musa, entah melalui penglihatan, ilham penulisan, atau bahkan dikte. Dan juga Allah dapat memelihara tradisi, bahkan dengan orang-orang pilihannya. Melalui Musa, bangsa Israel dapat memelihara tradisi ibadah dan kepercayaan yang kita warisi dari zaman ke zaman, mulai Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, hingga zaman gereja sampai dengan hari ini. Demikianlah kita mempercayai bahwa memang ada hal-hal yang tak terlihat, tetapi dapat kita rasakan. Ada hal-hal yang tak terkatakan, tetapi kita percaya ada kuasa yang jauh lebih tinggi dari kekuasaan manusia. Dia adalah Allah kita, Raja Semesta, Melek Haolam. Kiranya penjelasan mengenai bagaimana kita dapat mempercayai wahyu yang diterima oleh para penulis Alkitab dapat memberikan titik terang bagi pengertian kita masing-masing, dan selanjutnya kepercayaan saya serahkan kepada kita masing-masing. Tetaplah di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Beshem Ha'af, Ve'aben Ve'ruach HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Roh Kudus, pimpin langkahku. Roh Kudus, jamahlah jiwaku. Bawaku masuk hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Come, Holy Spirit, fall on me. I worship You in spirit and in truth. You are captivating my soul. I love You, Holy Spirit. Sing to the Lord, sing to the Lord, sing to the Lord in the name of Jesus. Sing to the Lord, sing to